Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach, tentunya di channel Bang Ali The Coach. Apa kabar teman-teman sekalian? Sudah lama kita tidak bertatap wajah seperti ini, walaupun hanya melalui media, layar handphone ataupun layar monitor laptop atau PC. Dan sudah cukup lama aku tidak menyapa teman-teman secara langsung seperti ini, karena memang kesibukan sehari-hari juga semakin bertambah ya. Kita mau bahas apa ya hari ini? Hari ini aku ingin bahas tentang perkembangan VTube. Aku pernah bergabung di VTube, ya, aku pernah bergabung di VTube, dan setelah beberapa bulan terakhir itu masih ada penonton-penonton baru di channelku itu. Mungkin dia baru datang, baru singgah dan baru tahu, dan dia nontonnya itu video yang sudah lama, sudah waktu itu VTube masih hangat-hangatnya diserang oleh Chandra Teja ya. Kemudian hari ini aku tidak bermain VTube lagi, tapi aku masih tetap mengikuti perkembangan VTube karena seperti di konten-konten video yang lalu yang berkaitan dengan VTube, aku katakan ini VTube memang benar-benar aplikasi yang sangat luar biasa. Memiliki kontroversi, memiliki pendukung yang banyak. Kemudian hari ini sayangnya setelah aku mengikuti perkembangan-perkembangan berita-berita dan info-info ya, dan info-info tentang VTube itu, sampai hari ini yang ingin aku tanggapin adalah info tentang VTube itu akan launching atau VTube itu akan on lagi, VTube 3.0 tentunya. Tapi itu nggak pernah terjawab dengan pasti ya. Yang ada itu beritanya tentang sudah 99%. Ini kayaknya kalimat-kalimat ampuh ini untuk tetap bisa memancing atau tetap bisa mempengaruhi para VTuber menanti VTube itu akan on kembali. Jadi sudah 99% prosesnya. Masih diproses. Oh, seminggu lagi. Oh, sebulan lagi. Oh, bulan depan. Nah, ini yang aku rasa VTube jangan begitulah ya. VTube seharusnya itu tetap bisa memberikan satu kepastian. Jangan hanya memberikan tanggal sekian, bulan sekian. Seingat aku ini mulai bermasalah di tanggal 17 bulan Februari ya. Mulai dihentikan, kemudian VTube berjanji itu akan on kembali di awal Maret tahun 2021. Kemudian akan ada proses, sedang diproses, manajemen sedang koordinasi dengan SWI waktu itu. Ya, sampai sekarang masih ketuanya Pak Tonggam L. Tobing ya. Kemudian mulai ada V+. Nah, pada saat V+ muncul, aku mulai buat konten juga, tapi di situ aku coba bilangin ke teman-teman melalui media YouTube, jangan bahas V plus-nya dulu, karena kalau nanti digembar-gemborkan V plus-nya, VTube ini akan tenggelam. Nah, itu ya, itu aku coba flashback dikit aja. Itu yang pernah aku bahas. Nah, kemudian hari ini aku mau tunjukin salah satu video yang aku dapat tentang pernyataan dari Pak Tonggam L. Tobing sendiri, bagaimana VTube yang akan datang. Yuk, kita saksikan. Ini dia. Jadi gini saya jelaskan mengenai VTube ya. Baik. Jadi VTube ini adalah perusahaan Malaysia yang dulu melakukan kegiatan money game dulu ya di Indonesia, di mana kegiatannya adalah advertising, kita menonton, dibayar, tapi bayar dulu. Ada misi-misi atau bintang. Contohnya ada misi 1 sampai ke 6. Misi 1 itu memang gratis. Tapi kita dalam 40 hari hanya dapat 28.000. Ya kan nggak masuk akal. Pulsa kita aja 40 hari bisa sampai 100.000. Kok dapatnya cuma 28.000? Nah, ini misi 1 nggak menarik. Ada misi-misi 2 sampai misi 6. Contohnya misi 3. Kita bayar 7 juta. Nah, 7 juta. Kemudian kita akan mendapat akumulasi poin-poin yang sangat banyak, lebih 3 kali lipat dari itu. Nah, oleh karena itu kita hentikan kegiatannya pada 2020 yang lalu. Kemudian kita minta mereka mengurus izin. Beberapa waktu lalu mereka sudah mengurus izin. Dan izinnya sudah ada dari Kominfo dan dari Kementerian Perdagangan, penyelenggara
perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik. Tetapi VTube bukan VTube yang lama, harus VTube yang baru. VTube yang baru itu seperti apa? Yang pertama, VTube hanya membayar penonton, tidak akan menerima uang dari penonton. Itu yang utama. Yang kedua, VTube itu tidak melakukan penjualan poin, VP poin. Member juga tidak bisa jual beli view point, VP namanya, VP. Jadi intinya adalah VTube itu kalau dia mau jadi periklanan yang legal saat ini ya, dilarang menerima poin atau uang dari masyarakat yang menonton. Kalau yang mau masakkan iklan, oke lah silakan kan gitu kan, karena itu komersil. Tapi yang menonton, ya nonton aja dibayar. Nah oleh karena itu mungkin VTube ini nggak menarik lagi sekarang, karena kami lihat dari pemasaran yang kami sampaikan di VTube, VTube saat ini kalau kita nonton satu hari dengan 10 iklan, itu hanya dapat 0,3 VP atau Rp4.200 sehari. Padahal pulsa kita dan waktu kita habis di sana. Oleh karena itu masyarakat mungkin tidak menarik lagi nih VTube. Jadi teman-teman masyarakat yang tergabung di VTube, perhatikan jangan sampai membayar kalau tidak mengiklan. Jadi jangan hanya menonton kita bayar, itu money game. Karena apa? Kok kita menonton kita bayar, orang kita bantu dia untuk iklan kan gitu. Itu VTube. Sebenarnya banyak cerita VTube, tapi mungkin sesinya akan beda ya. Karena lagi, Pak, ya? Iya, ini perlu kita gali VTube ini sebenarnya. Nah, sudah kan? Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Oh, mungkin ini tuh video lama gitu. Iya bisa jadi itu video lama, tapi sekarang sedang masih ada juga konten kreator yang mengupload video tentang pernyataan Ketua SWI, Satgas Waspada Investasi itu Pak Tonggam, tentang pernyataan yang tadi kita dengarkan, bahwasanya VTube itu tidak akan semenarik dulu lagi. Dan ini senada dengan apa yang pernah aku sampaikan. Ada teman yang bertanya, Bang, kira-kira VTube ini akan on lagi nggak? Aku bilang kemungkinan ada VTube ini bakal on lagi, tapi tidak akan sama seperti dulu lagi. Jadi senada kan dengan yang disampaikan Pak Tonggam tadi, bahwasanya kalau Pak Tonggam itu versinya tidak akan semenarik dulu lagi. Dan kalau aku tadinya bilang ke teman itu yang bertanya, tidak akan seperti dulu lagi. Ya hampir mirip-mirip lah, ya beda-beda tipis gitu. Nah kemudian ada satu video lagi yang ingin aku tunjukin ke teman-teman. Cuplikan aja ya. Ayo, ini dia. Bapak Ibu, jerih lelah Anda sudah terbayar. Kesabaran Anda sudah terbayar. Sekarang waktunya kita ekspresikan sukacita kita. VTube sudah countdown. Kita melihat bahwa apa yang kita perjuangkan lunas terbayar. Hai haters, hai tukang nyinyir, hai pembenci-pembenci. Sorry ya, aku kalau nggak memperhatikan kamu lagi. Sorry ya kalau aku sudah nggak benci sih, nggak benci. Cuman aku males sama kamu. Nah, loh, itu tuh gimana lagi tuh? Jadi begini, kenapa konten-konten kreator yang membahas tentang VTube itu ya hanya sama sih seperti pernyataan-pernyataan yang ada di grup-grup WA gitu, bahwasanya VTube itu akan on, akan launching, sabar, tinggal countdown, tinggal menunggu hari, 7 hari. Ya dari dulu juga begitu, dari mulai ditutupnya tanggal 17 Februari, kemudian akan dibuka di awal bulan April, kemudian kita tunggu akan dibuka di awal bulan Maret, kemudian tunggu tanggal 10 Maret. Aku ingat itu, kenapa? Tanggal 10 Maret itu memang aku memutuskan kalau seandainya ini tidak ada kepastian di tanggal 10 Maret, makanya aku akan berhenti gitu. Karena memang pada dasarnya aku bukanlah orang yang suka bermain di aplikasi penghasil uang gitu kan. Hanya suka ngomentarin aja, hanya suka mencari tahu sebenarnya seperti apa aplikasi-aplikasi penghasil uang ini. Banyak kan aplikasi-aplikasi penghasil uang yang sekarang sudah scam, tutup, dan banyak merugikan banyak orang gitu.
Nah, sekarang ini komentar Pak Tonggam sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya beliau menyatakan tidak akan semenarik dulu lagi. Nah, video yang barusan aku lupa itu namanya, dulu pernah aku bahas juga itu di konten videoku tentang VTube. Kalau nggak salah namanya Bang apa ya, Effendi apa gitu di belakangnya aku lupa. Nah, video yang ini mohon maaf, edukasinya di mana? Infonya di mana? Dan itu sudah ditonton 7.000 kali. Nah, bayangin 7.000 penonton itu, 7.000 kali ditonton itu adalah orang-orang yang sebenarnya butuh informasi, butuh perkembangan berita tentang kapan VTube itu akan on. Masih banyak loh peminat VTube ini, gitu. Nah, apakah aku termasuk seorang haters? Itu terserah pada teman-teman untuk bisa menilainya. Jujur aja, aku terpanggil untuk bisa buat konten ini karena pada saat itu aku tidak setuju dengan pernyataan Chandra Teja yang bilangin pemain VTube itulah adalah bebek dungu tanpa ada klasifikasinya. Tanpa ada klasifikasinya. Jadi yang bebek dungu itu yang mana? Gitu, apakah semua pemain VTube itu bebek dungu? Nah, makanya kemarin itu dari di awal videoku itu gitu ya, tentang itu ya. Aku menghargai masing-masing orang berhak kok untuk menentukan apakah dia ingin bermain VTube, apakah dia ingin bermain snack video, apa dia ingin bermain Halo, Reso, atau dulu ada yang itu batu vulkanik juga ya. Batu vulkanik juga nggak tahu tuh apa kabarnya sekarang tuh, entah jadi batu gantung mungkin. Nah, itu hak orang sih sebenarnya untuk bermain aplikasi penghasil uang, tapi kita tidak berhak untuk bisa menjudge orang dengan kata-kata seperti ejekan. Nah, seperti video yang terakhir tadi yang Bang Effendi itu kalau menurut aku sih seperti semacam provokasi ya, seperti mengejek para haters gitu. Haters ini sebenarnya berguna dan bermanfaat bagi para pemain VTuber atau bagi para manajemen, sangat bermanfaat, dan mereka melihat, haters ini melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan, dan kejelekan aplikasi VTube itu bermanfaat sebenarnya. Manfaatnya di mana? Disitulah kita tahu apa kekurangan yang harus segera diperbaiki. Yang bikin marah pemain VTuber ini, yang bikin marah pemain VTube ini adalah dengan adanya julukan-julukan bebek dungu gitu. Jadi tidak ada edukasinya di situ, hanya informasi tapi disisipin dengan ejekan gitu ya. Nah, video yang tadi yang bilangin bye-bye haters itu kok kayak ada memang gayanya agak lebay gitu ya kan. Tapi ya itu masing-masing gaya orang lah, seperti gayaku ya, santai aja gitu ya. Tenang aja bawaannya, nggak usah terlalu gerasa-gerusuk gitu ya kan. Nah, jadi kasihanlah gitu ya bagi para VTuber yang sedang mencari informasi perkembangan VTube ini akan seperti apa, sudah sampai di mana prosesnya. Ternyata hanya dapat video seperti itu, durasinya 1 menit sekian detik, dan yang nonton sudah 7.000 kali. Kalau nggak salah itu nama channelnya For Life apa gitu dah. Kalau teman-teman mau lihat, mau tahu, ntar aku letakin di deskripsi lah nanti gitu. Nah, jadi para konten kreator yang sedang membahas VTube, tolonglah berikan informasi yang jelas. Jangan hanya memberikan janji, kemudian nanti nggak on lagi, nggak buka lagi, belum berjalan aplikasinya, dibikin lagi konten lagi. Ini kan kepentingan pribadi, mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi. Banyak yang nonton, kemudian subscribernya nambah, kemudian di situ nanti ada iklannya, kemudian nanti menghasilkan uang. Kasihan yang nonton. Yang nonton dapat apa? Padahal yang diharapkan adalah informasi kapan, prosesnya gimana, gitu loh. Oke, jadi seperti biasa, di akhir video, menjelang akhir video, kita harus mengambil kesimpulan. Pertama, ada kemungkinan VTube ini akan on, tapi tidak akan sama seperti VTube yang di awal. Gitu ya. Perbedaan di mana? Ya mungkin dari penghasilannya, pembayarannya mungkin tidak sebesar dulu lagi karena ada persyaratan yang disampaikan oleh SWI. Itu pertama tidak boleh pakai dolar, kemudian tidak boleh V-Point-nya tidak boleh dijual ke member atau member get member, tidak boleh pakai kode referral gitu, yang singkat aku gitu ya, persyaratan dari SWI.
Yang kedua, para konten kreator ini, aku yakin para konten kreator ini adalah konten kreator yang sifatnya juga ada yang dadakan, tidak semua, pasti ada dadakan. Melihat dari, wah ternyata buat berita tentang VTube di YouTube itu, VTube di YouTube, buat berita VTube di YouTube, tup, itu ternyata bisa menghasilkan. Nah, makanya dengan pengalaman yang dia miliki, dia coba buat video dan menjelaskan, padahal beritanya toh ya sama juga, itu aja. VTube akan on, VTube akan launching, VTube akan terus lah, janjinya terus nggak tahu kapan. Nah, jadi tidak ada satu keseimbangan informasi yang seharusnya memang ada yang mengimbangi. Jangan hanya memberikan janji tapi tidak terrealisasi. Nah, yang ketiga, para pemain VTube yang masih setia dengan VTube, masih mau menunggu, ini kan sudah punya grup-grup WA masing-masing nih ya. Dan ternyata kalau mau dilihat, ternyata masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antar sesama anggota dalam grup WA tersebut. Ya itu biasa, perbedaan sudut pandang. Tapi kalau aku sih ngelihatnya ini lebih bagus sudah dibuat jadi paguyuban aja. Karena di dalam grup itu ada dari beberapa daerah. Awalnya tidak saling kenal, sekarang sudah kenal gitu. Ya menjalin silaturahim lah, jadi bersahabat lah, kalau perlu jadi keluarga, tidak usah lagi berdebat, ya mau bahas VTube silahkan aja. Tapi mohon jangan sampai lagi memberikan informasi yang sifatnya janji itu kayak di PHP-in, kayak memberikan harapan-harapan palsu aja gitu. Bener-bener update dan bener-bener akurat beritanya supaya teman-teman VTuber yang sedang menunggu mencari informasi tentang perkembangan VTube itu mendapatkan berita yang update, berita yang terkini gitu ya, berita yang benar-benar bisa membuat mereka tahu perkembangan prosesnya. Jangan hanya menggunakan kalimat-kalimat yang memang betul-betul seperti jurus ampuh agar member ini tetap bertahan dan menunggu, sedang diproses, sudah 99%, sudah koordinasi, bersabar, malah sudah mulai bawa-bawa dalil-dalil agama, sudah mulai ikut-ikutan mencela haters gitu kan. Ya kalau bisa jangan seperti itu ya. Tapi kalau aku pribadi ditanya, terus penilaian aku gimana? Kalau penilaian aku pribadi, ini VTube masih terus hanya memberikan janji. Prosesnya seperti apa juga mulai kabur, nggak jelas gitu. Tapi kalau kita bilang begitu, aku bilang begitu, manajemen atau VTuber sejati itu akan bilang aku tuh bagian dari haters gitu. Padahal kenyataannya emang iya kan. Janji terus. Jadi jangan lagi buat konten para konten kreator yang membahas tentang VTube, jangan lagi buat konten yang sifatnya hanya mengambil keuntungan, ditonton banyak orang, kemudian yang nonton juga nggak dapat info seperti yang tadi gitu ya, Bang Effendi. Bye haters, bye. Untuk apa? Oke, teman-teman sekalian, ini hanya aku harus tetap menyapa lah teman-teman VTuber yang masih tetap setia ingin bermain VTube, menunggu informasi tentang perkembangan VTube. Mudah-mudahan kalian tetap sehat-sehat, tetap semangat, dan apa yang kalian harapkan itu bisa menjadi kenyataan ya. Jadi aku akan berikan sedikit potongan-potongan pembicaraan di WhatsApp itu ya, masih ada yang berharap, kemudian masih ada juga janji-janji yang belum tentu pasti, dan masih ada juga komentar yang sedikit bertentangan gitu dengan tujuan VTube itu sendiri. Nah, itu dia. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, bisa mengademkan dikit gitu ya, mengademkan hati. Dan aku juga berterima kasih, channel ini juga pasti belum tentu bisa berkembang kalau pada saat itu aku tidak bahas VTube dan teman-teman VTube memberikan dukungan gitu. Tetap semangat, positive thinking terus, jangan ikut-ikutan menghina atau mengejek para haters, karena ya nanti apa bedanya teman-teman dengan si TT itu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Alde Coach, assalamualaikum.